Amerika Serikat tampaknya belum kehabisan cara untuk mencoba melemahkan kelompok Houthi di Yaman. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, hasilnya seringkali tidak sesuai dengan ekspektasi. Salah satu langkah yang baru saja diambil adalah serangan udara besar-besaran pada malam 17 Oktober lalu. Angkatan Udara Amerika Serikat menargetkan 5 lokasi yang berada di bawah kendali Houthi menggunakan senjata penghancur bunker atau bunker buster. Menariknya, penggunaan senjata canggih ini merupakan yang pertama kalinya untuk wilayah Yaman. Namun, apakah langkah ini berhasil membawa dampak signifikan terhadap posisi Houthi? Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menjelaskan bahwa operasi tersebut melibatkan pesawat pengebom siluman B-2. Pesawat ini merupakan salah satu bomber strategis tercanggih yang dimiliki Amerika Serikat. Dirancang untuk menjalankan misi rahasia dengan daya jelajah tinggi. Dalam operasi ini, B-2 atau B-2 membawa bom super berat GBU-57 Massive Ordnance Penetrator yang memiliki bobot mencapai 30.000 pon. Bom ini dirancang untuk menghancurkan bunker yang berada jauh di bawah tanah, mampu menembus lapisan keran sebelum akhirnya meledak dengan daya hancur yang luar biasa. Kelima target serangan ini tersebar di wilayah strategis yang dikuasai Houthi, termasuk ibu kota Sanaa dan benteng utama mereka di Saada, wilayah utara Yaman. Meski Lloyd Austin tidak menyebutkan secara detail lokasi-lokasi tersebut, sejumlah sumber memprediksi bahwa 3 dari 5 target adalah kawasan Jabal Atan, Al-Hafa, dan Nadain yang terletak di pinggiran selatan Sanaa. Ketiga lokasi ini dikenal sebagai markas Brigade Rudal strategis yang telah beroperasi selama beberapa dekade. Sejak era 1980-an, kawasan tersebut telah menjadi pusat aktivitas militer yang penting bagi Yaman, dengan setiap lokasi memiliki akses ke bunker yang dibangun di dalam goa-goa alami. 2 dari 3 brigade rudal yang bermarkas di sana dipersenjatai dengan rudal Scud yang memberikan keunggulan signifikan bagi militer Yaman dalam penggunaan rudal balistik. Pada tahun 2022, ketiga lokasi ini juga menjadi sasaran serangan udara dari Arab Saudi di tengah meningkatnya ketegangan konflik. Namun, serangan-serangan tersebut terbukti tidak cukup kuat untuk menembus perlindungan bunker yang sangat kokoh. Target di wilayah Saada yang menjadi sasaran serangan Amerika Serikat diduga kuat merupakan kompleks terowongan bawah tanah yang membentang sepanjang 8 km. Lokasi ini terletak di sebelah timur lapangan terbang Saada. Berdasarkan citra satelit terbaru, terlihat adanya aktivitas pembangunan di area tersebut yang mengindikasikan pentingnya lokasi ini bagi kelompok Houthi. Langkah Amerika Serikat ini dipandang sebagai respon terhadap serangan-serangan berulang yang dilakukan oleh Houthi terhadap kapal-kapal yang melintasi jalur strategis Laut Merah. Jalur tersebut merupakan salah satu rute perdagangan internasional yang sibuk dengan banyak kapal milik Amerika Serikat dan sekutunya melintas di sana. Kekuatan militer Houthi yang mendapatkan dukungan signifikan dari Iran telah menjadi ancaman serius, bahkan membuat Amerika Serikat kewalahan dalam mengamankan wilayah perairan tersebut. Komando Pusat Amerika Serikat mengungkapkan bahwa bunker-bunker yang mereka hancurkan menyimpan berbagai senjata strategis, termasuk rudal, komponen militer, dan amunisi lainnya. Semua perlengkapan itu selama ini digunakan oleh Houthi untuk melancarkan serangan terhadap kapal-kapal sipil dan militer di wilayah yang berada di bawah kendali mereka. Meskipun serangan udara tersebut berhasil menghantam target-target penting, sejauh ini dampak kerusakan yang ditimbulkan masih belum dapat dipastikan secara rinci. Namun, pihak Amerika Serikat menegaskan bahwa operasi tersebut dilakukan dengan sangat hati-hati untuk memastikan tidak ada korban jiwa dari kalangan sipil. Jika berbicara soal senjata yang digunakan GBU-57AB Massive Ordnance Penetrator atau MOP menjadi pilihan utama dalam misi ini. Bom berpemandu presisi ini memiliki berat luar biasa mencapai 30.000 pon dan dirancang khusus untuk menembus lapisan keras sebelum meledak dengan daya hancur besar. Dibandingkan dengan jenis pendahulunya seperti GBU-28 dan GBU-37 yang memiliki berat 5.000 pon, MOP atau MOP menawarkan daya tembus yang jauh lebih kuat. Dengan panjang mencapai 6 meter dan berat total lebih dari 12 ton, bom ini hanya bisa diangkut oleh pesawat pengebom berat seperti B-2 Spirit. B-2 Spirit sendiri sering disebut sebagai salah satu pesawat paling mahal di dunia. Biaya produksinya yang fantastis mencapai $2 miliar per unit, menjadi alasan dibalik klaim tersebut.
Saat pertama kali diperkenalkan pada era 1990-an, harga per unit pesawat ini mencapai $1 miliar. Sebagai perbandingan, jet tempur generasi kelima F-22 Raptor yang juga sangat canggih hanya membutuhkan biaya sekitar $350 juta per unit. Selisih harga ini menunjukkan betapa eksklusifnya teknologi yang dimiliki oleh B2 Spirit. Pesawat dengan biaya fantastis ini dilengkapi dengan teknologi siluman yang memungkinkan kemampuan menyembunyikan diri dari radar musuh. Dalam teori, penggunaan B2 Spirit oleh Amerika Serikat memungkinkan peluncuran senjata seperti bunker buster dengan akurasi tinggi tanpa terdeteksi oleh pihak lawan. Teknologi canggih ini menjadikan B2 senjata strategis dalam misi-misi rahasia. Tidak hanya itu, B2 telah melalui berbagai pembaruan teknis yang signifikan. Salah satu pemutahiran tersebut memungkinkan pesawat ini meluncurkan senjata nuklir maupun konvensional dengan tingkat presisi tinggi, bahkan di lokasi di mana sinyal GPS tidak tersedia. Untuk mendukung misi seperti itu, B2 kini mengandalkan radar yang mampu memberikan data target dengan akurasi tinggi. Beberapa tahun lalu, dalam sebuah uji coba, B2 berhasil meluncurkan rudal jelajah jarak jauh berjenis JASSM ER yang semakin mempertegas keandalan pesawat ini dalam medan tempur. Namun, meskipun dilengkapi dengan teknologi dan persenjataan mutakhir, keberhasilan Amerika Serikat melumpuhkan kelompok Houthi masih jauh dari yang diharapkan. Alih-alih menyerah, Houthi justru menunjukkan perlawanan yang semakin tangguh. Fakta di lapangan membuktikan bahwa kelompok ini terus berkembang menjadi kekuatan yang sulit dipatahkan. Terlepas dari senjata dan strategi yang canggih yang dikerahkan Amerika Serikat, setelah mendapat serangan yang besar-besaran dari Amerika Serikat, Houthi tidak tinggal diam. Pada bulan November, mereka melakukan serangan yang cukup berani dengan menyasar Israel. Pada tanggal 11 November, Houthi meluncurkan serangan ke wilayah Beit Shemesh di bagian tengah Israel. Menurut klaim Houthi, target utama mereka itu adalah pangkalan militer Israel yang dikenal sebagai pangkalan Nahal Sorek. Mengacu pada laporan Times of Israel, pangkalan ini terletak di antara kota Yerusalem dan Tel Aviv dan dikenal sebagai salah satu fasilitas militer yang paling strategis di wilayah tersebut. Pangkalan ini diyakini menyimpan sejumlah persenjataan canggih, menjadikannya sasaran penting bagi kelompok Houthi. Serangan Houthi tidak berhenti di situ. Pada akhir Desember mereka kembali melancarkan serangan ke Israel. Kali ini dengan menargetkan Bandara Ben Gurion di Tel Aviv. Serangan tersebut dilakukan dengan menggunakan rudal dan didukung oleh drone yang diarahkan ke berbagai lokasi strategis di sekitar Tel Aviv. Dalam waktu hampir bersamaan, Houthi juga melumpuhkan sebuah kapal di Laut Arab, menunjukkan kemampuan mereka untuk menyerang di berbagai front secara bersamaan. Kelompok Houthi kembali membuat gebrakan besar yang mengejutkan dunia. Pada 5 Januari lalu, mereka meluncurkan rudal hypersonic Palestine II untuk pertama kalinya dengan target pembangkit listrik di kota Haifa, Israel. Serangan ini menjadi sorotan karena mencatatkan rekor sebagai serangan terjauh yang pernah dilakukan oleh Houthi. Mengingat Haifa terletak di bagian utara Israel, jauh dari basis utama mereka. Jenderal Yahya Syari, juru bicara kelompok Houthi, mengonfirmasi bahwa serangan tersebut berhasil menghantam sasarannya. Ia menambahkan bahwa target utama mereka adalah pembangkit listrik Orot Rabin yang merupakan salah satu fasilitas penting bagi infrastruktur energi Israel. Serangan terhadap pembangkit listrik ini memperkuat pola serangan Houthi sebelumnya, di mana mereka kerap menyasar fasilitas serupa, termasuk pembangkit listrik di wilayah selatan Yerusalem. Sementara itu, militer Israel hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi terkait dampak kerusakan yang ditimbulkan. Namun berdasarkan catatan sebelumnya, Houthi telah beberapa kali membuktikan kemampuan mereka menembus sistem pertahanan udara musuh. Hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa serangan terbaru ini mungkin telah menyebabkan kerugian besar bagi Israel, meskipun detailnya belum terungkap. Tidak hanya Israel yang menjadi sasaran, sekutu utamanya Amerika Serikat juga tidak luput dari aksi balasan Houthi. Sebagai negara yang selalu mendukung Israel, Amerika Serikat kerap berada di garis depan dalam merespon serangan yang dilancarkan musuh-musuh mereka. Namun, kelompok Houthi menunjukkan bahwa mereka tidak akan membiarkan upaya Amerika Serikat berjalan mulus tanpa perlawanan. Pada bulan November lalu, Houthi melancarkan serangan besar-besaran terhadap 2 kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah. Serangan itu dilakukan dengan menggunakan 8 drone serangan udara tanpa awak, 5 rudal balistik anti kapal, dan 3 rudal jelajah anti kapal.
Juru bicara Pentagon Mayor General Pat Ryder mengungkapkan bahwa meskipun serangan tersebut intens, kapal-kapal militer Amerika Serikat tidak mengalami kerusakan serius. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa meskipun serangan Houthi semakin canggih, Amerika Serikat masih mampu mempertahankan posisi strategis mereka setidaknya untuk saat ini. Serangan demi serangan yang dilancarkan Houthi menunjukkan bahwa kelompok ini terus meningkatkan kemampuan militernya. Baik Israel maupun Amerika Serikat kini harus menghadapi kenyataan bahwa Houthi bukan lagi sekadar ancaman regional, tetapi juga aktor strategis yang mampu mengganggu keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Dalam perkembangan terbaru, militan Houthi kembali melancarkan serangan yang menggemparkan. Kali ini, target mereka adalah kapal induk milik Amerika Serikat USS Harry S. Truman yang sedang ditempatkan di Laut Merah. Serangan ini terjadi pada hari Senin 6 Januari dan Houthi secara resmi mengklaim keberhasilannya melalui pernyataan publik. Jenderal Yahya Sharee, juru bicara kelompok Houthi, mengungkapkan bahwa mereka telah menerima informasi intelijen mengenai rencana Amerika Serikat untuk melancarkan operasi militer besar-besaran di Yaman. Merespon ancaman tersebut, Houthi memutuskan untuk mengambil tindakan preventif dengan meluncurkan 2 rudal jelajah dan 4 drone yang langsung diarahkan ke USS Harry S. Truman, kapal induk yang berfungsi sebagai platform peluncuran jet tempur. Dalam pernyataan lebih lanjut, Jenderal Sharee menyebutkan bahwa serangan mereka berhasil menggagalkan rencana Amerika Serikat untuk menyerang wilayah Yaman. Serangan ini menurutnya memberikan peringatan keras kepada Amerika Serikat agar tidak menganggap enteng kemampuan militer Houthi. Pasca insiden tersebut, kapal induk USS Harry S. Truman dilaporkan mulai bergerak menjauh ke arah utara Laut Merah, diduga untuk menghindari potensi serangan lanjutan dari kelompok Houthi. Serangan ini tidak hanya menunjukkan kemampuan militer Houthi yang semakin canggih, tetapi juga menggarisbawahi strategi agresif mereka dalam menghadapi ancaman dari luar. Dengan menargetkan salah satu kapal induk utama Amerika Serikat, Houthi berhasil mengirimkan pesan bahwa mereka siap melawan bahkan lawan yang jauh lebih superior secara militer.